Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkaran, dalam circle, dalam tempat yang insya Allah penuh keberkahan, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah, di mana kita diberi kesempatan, diberikan peluang, diberikan waktu untuk kemudian mengenal nama-namanya. Karena memang kita hidup itu harus bimakrifatihi, dalam hidup ini kita harus mengenal Allah, yang makrifah kepada Allah. Wa ahlina bimakrifati, ya, jadi ya Allah, hidupkanlah kami dalam mengenal. Karena kalau kita dalam hidup mengenal Allah, insya Allah semuanya selesai dalam kondisi apapun, ya. Dan hari ini kita baru belajar nama Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu sudah merasakan luar biasa. Ibu-ibu, saya sudah pernah belum menyampaikan, menanyakan kenapa kita, kenapa ya Allah itu selalu mengantarkan surat-surat cintanya itu dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Quran itu surat cintanya Allah untuk kita, ya. Dan ada berapa surat? 114 surat. Dan setiap Allah ingin menuliskan surat cintanya, Allah selalu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali nanti di dalam surat At-Taubah, ya. Dan itu nanti diganti itu nanti di dalam surat An-Naml gitu. Pada kisahnya Nabi Sulaiman, ya. Ini surat itu Bismillah, dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, kenapa? Kenapa enggak kasih nama yang lain? Allah sebutkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim Ghafur misalkan. Kenapa enggak kemudian Bismillahirrahmanirrahim kan gitu, Ghafur wal Ghaffar gitu misalkan. Kenapa Allah enggak sebutkan namanya yang lain yang Bismillahirrahmanirrahim Mutakabbir gitu. Kenapa kemudian harus Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim? Karena kita sedang berbicara, mengenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa? Tahu? Kalau yang pernah mendengar tadabbur saya di Kamis pagi, itu saya sering ingat. Itu bahasanya, tadabburnya itu kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tafsirannya kan dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu itu harus diawali ibtidak. Itu mengandung ibtidak, segala sesuatu itu harus diawali dengan menyebut nama Allah, kan gitu. Itu tafsirnya itu. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Tapi tadabburnya itu, kenapa Allah setiap mau menuliskan surat untuk kita, surat cintanya itu pakai Bismillah. Kalau bahasa saya itu semacam Bismillah itu semacam dia. Kalau kita dulu tulis surat artinya apa? Artinya apa? Yang tersayang. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan ini, untukmu yang tersayang, aku tulis surat ini agar kamu selamat Ar-Rahman, selamat dunia, fid dunya hasanah, dan juga engkau selamat di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu setiap Allah ingin menuliskan, entah itu nanti pembicaraannya soal aturan, soal hukum, soal gambaran neraka, soal orang yang disiksa di dalam neraka, orang yang kemudian nikmat di dalam surga, semuanya itu
bentuk cintanya Allah kepada kita. Belum kita masuk akhirat, tetapi Allah memberi gambaran itu supaya kita itu selamat dunia, selamat akhirat. Wa fil akhirati hasanah ar-Rahman wa fil akhirati hasanah, wa fid dunya hasanah itu ar-Rahman, wa fil akhirati hasanah itu ar-Rahim. Jadi Allah ingin kita itu selamat dunia akhirat. Dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kita sudah bahas kan. Ar-Rahman itu apa bedanya dengan Ar-Rahim? Kan beda, kemarin udah kan? Gak tahu, ya gak tahu lah kalau liburnya 2 bulan terus lagi. Nah ya jelas biasa nanti dibuka mana apa ya, saya beda deh. Nanti yang ujian ya open book apa ya. Bagaimana Ar-Rahman itu biasa sifatnya dunia, Ar-Rahim itu materi, Rahman, Ar-Rahim materi. Ar-Rahman dikasihkan kepada seluruh manusia, tidak pandang kita kafir muslim dapat Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dapat Rahman di dunia, dapat Rahim di akhirat. Karena nanti Ar-Rahimnya Allah itu disediakan rahmatnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman mau kemudian terpanggil untuk kemudian mengimani apa yang Allah sampaikan, maka dia akan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya itu luas, tidak hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Kita bahkan masuk surga itu nggak bisa dengan amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan ya betapa Ar-Rahman, Ar-Rahimnya itu luar biasa. Dan seluruh nama-nama Allah itu kembalinya ke Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah itu memberikan, menciptakan, membuat apapun, mentakdirkan itu berdasarkan Rahman, berdasarkan Rahimnya. Jadi aku ini karena cintanya kepadamu, ditulis kayak seperti itu. Maka dengan kita mengenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang begitu sangat luas, begitu ya, kemarin kita sudah sampaikan. Maka kemudian konsekuensinya yang pertama apa kemarin itu? Sayang. Tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Itu kan? Cinta itu tidak hanya kata-kata. Cinta itu perlu bukti, ya toh? Jadi kalau semakin kita tahu ya Allah ini bentuk ini sinar matahari ini bentuk cintanya Allah kepada kita. Semua kamu hadapkan wajahmu kemana saja kamu temukan rahmatnya Allah di sana. Rahmatnya Allah di sana. Rahimnya Allah itu di sana. Seperti itu. Maka kita semakin cinta kepada Allah. Nah, cinta perlu bukti kan, nggak cuma ngomong doang gitu ya. Kalau bahasa orang kan nggak suka. Kita mau ibu dikasih I love you full pagi 3 kali gitu ya sama suaminya. Siang I love you full gitu 3 kali lah. Malam mau tidur I love you full gitu 3 kali. Tapi nggak dibelanjakan. Tapi ada KDRT gitu ya. Jadi cinta itu perlu sekali-kali diucapkan, tetapi lebih dominan ke bukti. Ya, jadi kita bilang cinta sama Allah cinta, tapi buktinya apa? Gitu. Nah itu perlu bukti. Oke, konsekuensinya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah itu mencintai kita tanpa pamrih. Allah itu mencintai kita itu tanpa syarat. Rahman Rahimnya Allah itu, masya Allah. Rahman di dunia. Semua orang nggak mau nyembah api, nyembah berhala, tetap Allah kasih matahari yang sama dengan dikasihnya kepada orang muslim. Sama. Ya, seperti itu. Jadi cintanya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu luar biasa, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kita ini sebetulnya nggak pantas disayangi, nggak pantas dicintai, tapi Allah mencintai kita dengan tulus seperti itu. Ibu saya tanya ya, jawab. Ketika kita mencintai seseorang, kenapa kita mencintai seseorang? Kenapa kita sayang kepada seseorang? Kenapa? Karena ada kebaikan. Aduh, kayaknya aneh banget. Ibu kan sayang sama anak-anak, sayang sama suami, sayang sama orang tua. Kenapa? Gitu. Pasti karena ada kebaikan yang kita ambil dari mereka. Ya kan? Kenapa ibu sayang? Ya anakku tak ini supaya jadi soleh. Aku kalau meninggal doakan ya, anak itu bisa menjadi kebanggaan kita gitu ya. Pokoknya banyaklah kebaikan.
Kenapa sayang sama suami? Karena saya belanjani kan gitu ya. Karena ganteng lah gitu ya. Karena sabar, pokoknya ada kebaikan lah yang kita dapatkan gitu ya. Karena sayang, karena tanggung jawab saya gitu ya. Seperti itu. Kenapa sayang sama orang tua? Karena kebaikan orang tua yang banyak. Terus kalau Allah sayang sama kita, apa yang Allah dapatkan dari kita? Tidak sedikit pun kebaikan yang bisa didapat oleh Allah dari kita. Jadi kita ini nggak pantas sebetulnya disayang, tetapi Allah itu menyayangi. Kan Allah butuh sembahan kita? Enggak, Allah nggak butuh sholat kita, puasa kita nggak butuh. Tapi Allah tetap sayang sama kita. Allah itu kalau semua orang itu sholat nggak akan menambah kekuasaannya pun. Kalau seluruh orang manusia sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir itu tidak akan mengurangi. Kalaupun semuanya soleh baik, tidak akan menambah kekuasaan. Jadi Allah itu nggak butuh kita. Allah nggak ada sesuatu sedikit pun yang bisa diambil oleh Allah dari kita. Bahkan ketika kita baik, in asantum ya amas. Kalau kamu baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Ya, jadi makanya kita semakin cinta kita kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, semakin tumbuh cinta kita kepada sesama. Ya, sifat kasih sayang kita kepada sesama itu muncul tumbuh. Bu, kalau sayang itu ya harus dibuktikan. Sayang itu enggak mengingatkan di keramaian orang. Kalau sayang kita sama orang itu enggak ngandani sambil wajahnya mengatakan kanan, ngaji berapa tahun, tangan kiri ya. Ini kira-kira mengingatkannya dengan kasih apa mengingatkannya dengan sirik gitu. Kan kita kadang sama temen tuh kadang ada juga ya udah ngaji lama itu makan tetap pakai tangan telos kan gitu ya. Ngombe minimal itu makan ini terus ngombenya ini kan lupa gitu ya. Terus kita ini setan melebu tangan kiri kan gitu. Kalau kayak gini nih saya yakin dia ngasih tahunya bukan berdasarkan cinta. Tapi kalau cinta itu tumbuh rasa cinta kepada seseorang itu kepada sesama itu caranya itu dengan penuh cinta. Pasti dia juga gitu. Tapi kalau kanan ngono ngaji seprono sprene sing tangan kan nanti dia nyebutnya gini ya jadi mau lali kan gitu. Tapi kalau gitu ya itu dia itu berdasarkan cinta. Kalau berdasarkan benci kesal gitu beda munculnya itu. Oke ya, yang kedua tumbuh sifat kasih sayang, ketiga bersyukur, yang keempat tidak putus asa karena rahmat Allah itu luas, yang kelima pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf 180. Lalu kemudian kemarin yang terakhir berharap rojak dengan rahmat Allah. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maka konsekuensi adab kita berharap rahmat Allah itu turun kepada diri kita. Karena rahmat Allah itu kita butuhkan di dunia dan di akhirat, maka kita berharap turunnya rahmat Allah itu kepada kita. Nah, sekarang yang ingin sampaikan pagi hari ini, apa saja sih hal-hal yang kemudian mendatangkan rahmat Allah gitu. Jadi nanti kita harus kejar ini. Yang pertama itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu dalam segala hal. Bisa membacanya. Jadi hak Quran atas diri kita itu dibaca, ya, ditadaburi, terus dihafalkan, diamalkan, disampaikan atau didakwahkan, kan gitu. Juga dibela. Ini haknya Quran.
Berarti kewajiban kita membaca, mentadaburi, menghafal, mengamalkan, mendakwakan, menyampaikan, dan membela agama. Jadi interaksi dengan Al-Quran ini bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Ya, ini di dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pernah dengar ini? Ya? Wa idza, dan apabila, Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Maksudnya dengarkan Quran itu dan perhatikan agar kamu la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah itu ya. Oke, sudah dapat. Fastami'u lahu wa ansitu, ya, wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang membaca Quran, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Mendengarkan ditinggal turu, gak dirungokne kan gitu. Nah, jadi ya paling ya gak dapat rahmat kan gitu. Nah, makanya kadang kita kan nyetel gitu, tapi gak didengarkan, ngobrol gitu. Kita murotal di rumah kita 24 jam gitu. Tapi kita juga ngomong kan, ini mendengarkan dan perhatikan, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Jadi salah satu yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Ini dicontohkan di dalam surat Al-A'raf 204 ini. Kalau ada Al-Quran dibacakan, yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 121 itu Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi di sini ada dua kondisi gitu ya. Orang-orang yang alladzina, orang-orang yang atainahum, yang kemudian ataina diberikan kepada mereka kitab, yatslunahu itu mengajarkan haqqa tilawati. Yatslu itu apa? 21 ya. Sudah ketemu? Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya. Jadi diberi ataina, memberi kepada mereka kitab, yatslu ya. Dan mereka kemudian membacanya dengan betul-betul haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Tilawah itu bukan hanya membaca, tetapi tilawah itu mengamalkan. Karena dari kata tilawah itu ada kata di dalamnya mengandung ittiba, mengikuti. Jadi ngamalkan. Jadi kalau membaca kok itu ya qoro'ah, gitu ya, membaca. Ya, iqra, bacalah. Tapi kalau tilawati itu haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan, ya, seperti itu. Maka kemudian ini maksudnya tidak hanya dibaca tetapi harus diamalkan. Makanya ini dan orang-orang yang kemudian kufur dengannya, ini kebalikannya, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau orang yang tilawahnya benar, dibaca, diamalkan, gitu ya, ditadaburi Quran itu, maka dia menjadi orang yang beruntung secara eksplisit, secara implisit, gitu ya, di surat ini. Jadi ini akan mendatangkan rahmat Allah seperti itu, karena menjadi orang-orang yang beruntung. Oke, ini yang pertama. Tetapi sebelum masuk kedua, menurut Imam Asy'ari membahas soal surat Al-A'raf 204. Tadi surat Al-A'raf 204 itu yang mana? Wa idza quri'al Qur'an, itu tadi. Maka Imam Asy'ari ini punya tafsirnya juga.
Beliau itu menafsirkan Imam As-Sa'di. Beliau menyampaikan seperti ini, menafsirkan surat Al-A'raf ayat 204. Orang yang kalau ada yang membaca Al-Quran, kamu dengarkan dan diperhatikan, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Beliau mengatakan begini, siapa yang melazimi, kemudian mendawamkan, membiasakan, merutinkan, gitu, itu kata melazimi ya, mendengarkan Al-Quran ketika ada orang yang membaca dan diam, dalam rangka diamnya itu memperhatikan dan menghayati, bukan diamnya ngelamun, kan gitu ya. Maka dia akan mendapatkan satu rahmat Allah. Rahmat itu kebaikan. Dua, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak dan luas. Masya Allah. Tiga, akan meningkatkan keimanannya. Empat, mendapatkan petunjuk yang terus bertambah. Lima, dia akan mendapatkan pemahaman yang benar dan jelas. Saya ulangi ya Bu ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i menafsirkan surat Al-A'raf ayat 204 yang menyebutkan mendengarkan dan memperhatikan ini, maka beliau mengatakan siapa yang melazimi, yang membiasakan, yang merutinkan, yang mendawamkan Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu ketika ada didengarkan Al-Quran dia diamnya dalam hal memperhatikan dan menghayati, maka dia akan mendapatkan satu rahmat, kebaikan Allah. Dua, ilmu yang luas, ya, ilmu yang banyak dan luas. Tiga, keimanannya meningkatkan keimanannya, ya, istiqomah, ya, keimanannya itu anteng gitu ya, istiqomah. Itu. Empat, petunjuk yang terus bertambah, diberi hidayah. Yang kelima, akan mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, insya Allah ya, banyak sekali ya, salah satunya tadi kebaikan yang banyak, rahmat Allah ya. Contohnya begini Bu, ketika kita mengajarkan Al-Quran ya, saya ini juga mendampingi menjadi fasilitator ibu-ibu yang baca Quran. Ketika kita mau mengajarkan, memperdalam gitu ya Bu, yang ngajar itu semakin kita pintar tuh kalau ngajar itu, karena kita akan terus belajar. Itu nanti akan ada tambahan ilmu. Dan itu nggak didapat kalau kita cuma menerima aja. Ketika kita memperdalam, mendengarkan, memperhatikan ilmu Al-Quran itu, nanti ada tambahan ilmu yang kemudian Allah berikan itu. Ya, saya mengalami itu ketika mengajarkan taksin gitu ya. Ibu baca huruf dalnya itu nggak pas tempatnya. Kita nggak lihat mulutnya di mana letaknya, enggak. Tapi dari pendengaran itu nanti kita akan Allah berikan sebuah pemahaman yang kita bisa membedakan. Ini keluar dari belakang gigi seri, huruf dal itu ujung lidah menempel di belakang gigi seri, atau dia ujung lidahnya nempel di langit-langit. Itu beda suaranya. Jadi kadang ibu-ibu itu gini loh, aku sih tahu sih kan gitu. Saya bilang di dalamnya ada CCTV. Saya guyonan saya gitu. Padahal cara yang kalau tempatnya benar atau salah itu bisa didengar lewat pendengaran, itu beda bunyinya. Gitu. Jadi Allah akan nanti juga ditambah ilmu kita tentang ini. Terus caranya gimana? Nanti kita bisa memberikan solusi. Allah kasihkan ini. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Ini ya yang pertama, kalau kita berinteraksi dengan Quran, maka insya Allah Allah akan kasih rahmat. Di dalam hadis ya Bu ya, di dalam hadis itu salah satu yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang halil Quran. Dan kita masuk surga karena Allah kan. Nah, ini salah satu yang dirindukan surga itu di dalam hadis itu halil Quran. Halil Quran itu yang pentilawah Quran. Kalau diartikan itu yang pembaca Quran, bukan hanya membaca. Saya tanya ya Bu ya,
membaca dengan pembaca beda apa sama? Penyanyi dengan menyanyi beda atau sama? Beda lah. Saya nyanyi gowong rumah itu senam, apa senam gitu, pokoknya nyanyi baik. Ya kelas penyanyi kamar mandi gitu ya, nyanyi baik kan gitu ya. Walaupun fals bisa saja nyanyi. Walaupun ada 5 rupa-rupa warnanya, nyanyi aja. Tapi penyanyi beda dengan penyanyi. Kalau penyanyi dia tahu hukum-hukumnya, dia ngerti harus saatnya rendah apa tinggi, tahu dia harus kemudian menghayati dia apa yang itu penyanyi. Kalau penyanyi mah asal aja gue nyanyi, babah fals, babah enak dulu mau nyanyi aja kan gitu. Tapi kalau penyanyi itu tahu tempo, pitch control, kapan tekanan tinggi rendahnya, kapan kemudian ini lafaz apa liriknya bunyinya gini, terus dia bisa menangis karena penghayatannya. Halil Quran itu dirindukan surga. Berarti halil Quran itu pentilawah atau pembaca yang kemudian diamalkan. Gitu. Membacanya dia dengan tajwid, ketika membacanya itu dengan penghayatan, kan gitu, dan kemudian diamalkan. Itu dirindukan surga. Maka rahmat Allah itu turun bagi orang-orang yang kemudian orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, datangnya rahmat Allah kepada kita, interaksi dengan Al-Quran, gitu ya. Oke. Atau kemudian di hadis yang lain itu yang kemudian hadis tentang surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi itu bahwa dia akan menjadi sahabat, dia akan menemani menjadi cahaya, surat Al-Mulk gitu ya. Ini sahabat Quran. Jadi dia bersahabat dengan Quran, maka dia akan memberikan kepada sahabatnya. Quran itu nanti memberikan syafaat kepada sahabatnya. Surat Al-Mulk ya. Nanti surat Al-Mulk. Jadi hadis itu, maka Quran itu akan memberikan syafaatnya kepada sahabatnya. Saya tanya, namanya sahabat itu bagaimana? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Sahabat itu kenal baik, tak kenal banget, apa kenalnya kenal kadang dia nggak ngerti. Kenalnya itu dengan tidak kenal baik. Sahabat itu kenal baik, bahkan sampai cara jalannya, cara batuknya, dia itu beda loh batuknya. Kalau tanggal 2 sama tanggal 6 aku ngerti ya cara batuknya. Itu sahabat itu sampai tahu kayak gitu. Kalau dari jauh udah jalannya sudah kayak aduh wes ini masalah gitu. Kan karena namanya sahabat itu kenal luar dalam bahasanya. Kalau jadi sahabat Quran, dia kenal Quran itu. Apa sih yang diinginkan ayat ini untukku ini apa? Gitu. Jadi kalau saya lebih kepada yang sahabat itu ya tidak hanya membaca, tetapi ya menghayati, mentadaburi. Ya, ini pertama. Oke. Yang kedua, melazimi bangun di tengah malam. Jadi kalau kita pengen hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah, yang kedua itu adalah bangun, melazimi, membiasakan, mendawamkan bangun di tengah malam. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah? Jadi ini pertanyaan. Jadi orang-orang yang melazimi bangun di tengah malam, tetapi yang di tengah malam ini dia itu takut akan azabnya Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi bangun malam untuk sujud, untuk sholat, bukan untuk hanya kejeding. Kan ada orang atau bangun tengah malam hanya untuk narik selimutnya lagi gitu. Ya. Bangun tengah malam karena ke kamar mandi
mandi terus tidur lagi kan itu. Tetapi orang-orang yang membiasakan melazimi bangun di tengah malam, dan kita tahu kalau bangun di tengah malam itu untuk beribadah, sujud seperti itu, berdiri karena dia takut dan mengharapkan rahmat. Jadi orang-orang yang bangun di tengah malam itu betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Ya, istighfarnya tuh ya berkualitas juga. Bayangkan, bedakan ya, Bu, rasakan istighfar kita di waktu pagi, di waktu sore, sama di tengah malam sepertiga malam. Kalau di pagi hari iso karo istighfar disambi karo masak, disambi karo bales WA, istighfar disambi karo gawe sarapan anake ngambilkan sarapan. Sore hari juga mungkin kayak gitu, tapi kalau tengah malam istighfarnya itu kira-kira ada kesusu undangan kan, seperti ini, enggak kan? Nah, burung Arab yang lontar-lontar yang dapur burung. Jadi orang-orang yang melazimi bangun di tengah malam, bahkan Allah sampai katakan, aku turun, rahmatku itu turun di langit dunia, ke langit dunia. Jadi aku turun ke langit dunia. Bukan Allah yang turun, tetapi rahmat Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang minta ampunan aku ampuni. Jadi rahmat Allah. Jadi kita bangun tengah malam sepertiga malam terakhir itu untuk mengharapkan rahmat Allah. Maka lazimilah bangun di tengah malam, mendawamkannya untuk kemudian kita beribadah di sepertiga malam terakhir. Itunya waktu-waktu sah. Oke, ini yang kedua kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah. Oke, yang ketiga, mendamaikan saudaranya yang sedang berselisih. Karena memang agar saling berkasih sayang gitu ya, nggak musuhan. Ketika kita membantu dalam mendamaikan gitu ya, maka ini cirinya orang bertakwa. Dan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya, Allah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya. Saudara, kata Allah, dipersaudarakan kita itu dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya saudara itu kadang itu ya enek sleke, enek konslete, enek pokoknya ada itunya lah, gesekannya gitu. Maka fa'aslihu, kata Allah, fa'aslihu, perbaiki hubungannya, fa'aslihu baina akhawaikum, perbaiki hubungan mereka kalau mereka lagi selek, lagi berseteru, lagi ada masalah gitu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian agar kalian itu mendapatkan rahmat. Masya Allah, hubungan antara persaudaraan, berkasih sayang, persatuan itu didekatkan dengan kalimat takwa. Ya, didekatkan dengan kalimat takwa, dan ketika kemudian itu di dalam diri kita itu ada takwa, maka di sana nanti Allah turunkan rahmatnya. Masya Allah. Maka berkasih sayang itu inilah kemudian menurunkan rahmat Allah. Masya Allah ya. Tapi juga harus diingat Bu, untuk mendamaikan ini salah satu yang kita boleh bohong. Boleh bohong untuk kemudian salah satunya bohong yang dibolehkan itu dalam tiga kondisi. Salah satunya ini mendamaikan saudara yang sedang berselisih. Jadi boleh bohong. Misalkan kita ngerti nih A sama B ini lagi berselisih, lagi gak enakan gitu ya artinya. Maka kemudian kita ke A, bawain dia senengannya apel, dibawain ini dari si B, ya. Terus kita ke B, si B ini senengnya ini durian, itu kok durian aku kan gitu ya. Ini dari si A, padahal itu dari kita, tapi kita bilangnya supaya kemudian mereka itu ya
Ada, dia itu loh kangen, lama katanya nggak ngobrol sama sampean kan gitu. Titip salam, ini dibawain ini. Nah bohongnya itu boleh untuk mendamaikan. Tapi secara cepat ibu juga harus kebel loh. Nanti kalau kesuwen kok enggak, aku enggak kok. Terus udah kan ono sekalian nanti. Oh iya dia ini gitu. Nah, jadi ini dari si A. Si A itu sayang banget loh sama kamu, ngerti banget loh kesenanganmu boleh. Padahal kita yang ngerti. Nah, untuk mendamaikan itu kadang kita boleh bohong. Ya, dan perlu modal. Perlu modal loh untuk mendamaikan orang itu kadang nggak bodoh ngomong tok kadang itu kayaknya semakin besar modal kita kayaknya semakin cepat perdamaian itu terjadi. Yang diumrohkan masa isi marah. Itu langsung apa? Oh, terima kasih ya Allah kamu baik banget gitu ya. Ini umrohkan, tiba-tiba masih umroh kan, tapi sudah itu jadi masyarakat. Ini satu boleh bohong dalam mendamaikan orang yang berselisih. Yang kedua suami istri untuk menjalin keharmonisan boleh bohong-bohong, nggak usah jujur-jujur banget gitu ya. Sama untuk menjalin itu menjaga keharmonisan itu boleh agak-agak bohong. Gitu. Aku tambah gemuk ya. Ini aku kayak tambah gemuk ya Pak. Iya kan. Nah suami itu nggak usah salah. Cerminmu itu aku. Pokoknya aku bilang cantik wes pokoknya kan gitu ya. Nggak usah ngomong bilang orang-orang nggak dengar, nggak usah didengerin orang-orang. Cerminmu itu aku. Aku ngomong ayo, aku tambah seksi kok kamu. Apa ngelongnya kadang kamu tak usah tambah ini terus dia bilang pokoknya tambah cantik. Nah seperti itu. Ayu masih gitu ya. Dibeliin suaminya baju juga itu, dia suami pergi kan keluar kota 7 hari ya sebulan, pulang itu harapannya ingin memberikan sesuatu gitu sama istrinya. Ketika dibelikan kita itu nggak senang sebetulnya itu ya, baju norak banget gitu ya, warnanya kembang-kembang gede mana kan gitu ya, warnanya hijau abang kuning oranye campur dari siji gitu ya. Suami pengen mungkin lihat yang ceria gitu ya dari ibu istrinya gitu. Datang itu ya sudah. Ya apa mas? Pokoknya papa itu pokoknya itu TOPB gitu. Ya, betul bu baju itu esok awan sore pun dengan gitu ya. Oke, karena dalam hati gen sempet usang gitu ya. Dari bojone ini senang banget lu rodok garing lagi dijemur lagi gimana gitu. Ketoke kok senang sesuk kok ning maneh. Pokoknya kadang kita ini jujur aja gitu. Dulu sampai aku saya itu kan nggak begitu senang pakai bros, cuman kadang sekali-kali aja lah kalau undangan kalau perlu dipakai bros itu pakai itu, tapi ya nggak suka ya nggak begitu senang gitu. Suami itu dari Jakarta mungkin lupa membawakan sesuatu di bandara, lupa brosnya nek ini regane 100.000 nanti ya ada itu. Mana ya? Kok ini bandara berapa gak 100.000? Ya Allah, ini aja nggak ada ukur kenangan nanti ya. Kalau tapi itu kan sewa banget gitu. Ya Allah terima kasih. Gitu. Usahanya itu diapresiasi gitu loh, dihargai. Kadang kita ini jujur banget gitu. Kadang ini regane 10.000 selama ya. Kuning bandara nek duwe kae 100.000 lan lumayan kan. Contoh papat yang gini kan gitu ya. Enggak usah gitu. Enggak usah jujur gitu ya. Jadi boleh untuk keharmonisan keluarga, suami istri gitu mungkin agak-agak nggak pede, sudah mulai percaya dirinya turun karena sudah tua rambut sudah memutih, kita lihat sudah keriput seperti itu. Maka untuk keharmonisan itu bercahaya di akhir. Kan gitu. Seolah tamu kita berwibawa. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi ini ya terus sama perang itu nggak boleh jujur, boleh bohong. Perang kok jujur.
Gimana tempat senjatamu? Di sana itu kan ada satu, dua, tiga, sana itu yang nomor 2 dari itu. Waduh jelas banget. Ya tahu Pak EDW kan strategi perangmu kayak apa kan gitu. Ini. Wah ya habis. Jadi seperti itu. Jadi harus strategi. Nabi itu strategi Bu. Nabi itu tidak pernah bohong. Tapi ketika dalam perang beliau itu mengatakan sesuatu itu yang multi tafsir. Jadi nggak bohong. Misalkan gini, ketika perang Badar ya, perang Uhud lupa. Ketika mau cari tempat itu ada orang. Orang ini nanya, kamu dari mana? Katanya. Nabi ditanya, kamu dari mana? Kan ini kan dalam perang ini kan nggak tahu ini siapa orang ini. Kan mata-mata bisa jadi kan. Ada orang di sana kan. Nabi bilangnya, aku dari air. Menurut orang ini persepsinya, kamu dari mana? Oh, dari negeri yang banyak airnya gitu. Padahal Nabi maksudnya, aku dari air itu ya dari air mana? Jadi Nabi itu nggak berbohong tapi multi tafsir. Kadang dalam suasana genting itu kita perlu tidak berbohong tetapi multi tafsir. Saya dulu sering pakai. Kalau misalkan suami nggak membolehkan ini gitu, nanti saya betul, saya nggak bohong. Saya bilang saya masih mau ketemu sama dokter ini, teman saya yang dokter ini. Suami itu tahu. Pokoknya kalau sudah saya oh iya oke gitu. Tapi kalau saya mengatakan kegiatan saya mau ngapain, mesti nggak boleh. Saya udah tahu, mesti nggak boleh. Maka saya bilang saya mau ketemu Bu ini. Oh iya bisa. Padahal itu berkegiatan dengan itu. Kegiatannya itu jalan keliling dari rumah ke rumah. Nah kalau suami tahu nggak boleh. Tapi saya kan nggak mau membahas itunya. Saya ingin ketemu, kan benar ketemu saya sama. Jadi istri itu kadang harus pintar, bukan pintar bohong. Saya nggak ngajarin istri harus pintar ngapusi suami gitu ya. Cuman kadang kita itu harus tahu kalau suami itu nggak suka, tapi ini menjadi wajibnya kita, tugas kita, dan kita harus melakukan. Tapi sebetulnya suami itu boleh aja, nggak masalah kalau itu gitu. Kita harus. Tapi nggak boleh loh Bu ya bohong ya, nggak boleh. Bohong itu hanya di 3 tadi. Ya nggak boleh bohong. Jadi tetap tidak boleh bohong. Oke, yang ketiga itu, yang keempat sabar dalam menjalani ujian musibah yang datang dari Allah, maka di situ rahmat Allah turun. Jadi kita itu harus sabar. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya, di sana Allah berfirman tentang walan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Sungguh benar-benar aku akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, gitu ya. Wa naqsin minal amwal, kurang harta, buah-buahan seperti itu. Dan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di ayat 157-nya di situ Allah menyampaikan bahwa ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika hum. Jadi kalau orang itu bersabar, sabar itu ketika dia memahami betul, ketika dia dapat musibah, innalillah, semuanya punyanya Allah dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata innalillah wa Jadi
innalillah itu tidak hanya cuma sekedar kalimat istirja tanpa makna. Pahami betul kalimat itu. Kehilangan innalillah, ya Allah semuanya milikmu ya Allah, bahkan hartaku, anakku, suamiku, orang tuaku, bahkan diriku sendiri ini milikmu ya Allah, dan semuanya akan kembali kepadamu. Jadi kita nerimo gitu loh, sabar, bisa sabar. Nah, maka orang-orang yang sabar dalam ujian ini, maka kata Allah mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan sholawat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, maka kalau kita pengen berharap rahmat Allah, maka kita harus sabar dalam menjalani, menerima takdir Allah, ujian Allah, musibah Allah, seperti itu. Musibah yang datang dari Allah, ketetapan Allah, kita harus sabar. Kita harus sabar dalam berapa hal, Bu? Apa? Sabar apa? Menjalankan Terus betul, menjalankan perintah Allah. Terus menjauhi larangan, perlu sabar itu. Ya, kemudian dalam menerima takdir Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik menurut kita. Takdir Allah itu nggak ada yang buruk saja, tapi biasanya musibah itu biasanya tidak sesuai selera kita. Ya. Jadi takdir Allah itu semuanya baik, tapi kadang itu nggak sesuai selera kita. Allah Maha Baik, hanya memberikan yang baik-baik. Allah itu sempurna, dan setiap yang diberikan kepada manusia itu semuanya itu sempurna. Cuman kadang-kadang kita itu enggak selera kita ketika Allah itu ngasih. Sama kayak gini ilustrasinya. Tuan rumah ketika ada tamu ingin memberikan yang terbaik, ya kan? Menurut terbaiknya kita enggak dikasih air putih, dikasih kopi susu. Tapi tamunya, oh saya enggak senang. Senangnya air putih. Menurut kita itu yang tuan rumahnya itu memberikan sajian terbaik, kopi, teh, kan gitu. Ya. Tetapi kadang itu yang dikasih itu enggak selera, enggak suka. Ya Allah, aku ini pengennya sehat, kok dikasih sakit gitu. Sakit itu bukan pilihan kita. Dikurangi harta itu juga bukan selera kita. Aku pengennya hartanya itu ditambah, enggak dikurangi. Gitu. Pengennya itu suami saya itu menemani sampai ini kakek-kakek. Kita punya menu yang sama, menu bersama. Tapi ternyata kata Allah enggak, aku mau ambil suami itu dulu. Di usia yang sangat muda kita telah kehilangan pasangan kita. Kita enggak pengen, ya Allah anakku cilik-cilik kan gitu. Kan enggak sesuai selera kita. Tapi setiap Allah kasih ketetapan itu pasti yang terbaik. Enggak pernah buruk, cuma enggak sesuai selera kita. Gitu. Sama kayak nanti orang-orang yang sedang haji ini, mereka jadi duyufur rahman, tamunya Allah yang Maha Pengasih, penyayang. Nah, namanya tuan rumah Allah itu kasih yang baik, tapi enggak sesuai selera kita. Dikasih teman yang bau keteknya enggak enak kan gitu ya. Teman yang pengennya dingin tapi kita pengennya sing enggak dingin kan gitu. Dikasih teman ketemu sama orang-orang yang enggak selalu sesuai selera kita kan gitu. Padahal ini loh, tak kasih ini semua, jadikan ini sebagai kebaikan pahala untukmu. Ketika lagi enggak enak sabar. Itu Allah pengen kasih rahmatnya, kasih sayangnya, pengen kasih menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi pengampunan Allah, pemaafan Allah itu bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Seperti itu ya. Maka ini kita harus sabar, ya sabar. Kalau kita mau pengen dapat rahmatnya Allah, maka kalau kita ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, maka kita harus sabar menerima ujian musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kala itu seringkali tidak mengenakan, tidak sesuai selera kita. Pengennya anak lanang metu meneh brosol papan betok maneh, sing lanang 5
Mandawa lima pengen anak wedok brojol meneh laki-laki. Ya. Bapak mertua itu Bu menikah anaknya perempuan 7 perempuan. Pengen golek lanang. Maka kemudian yang berikutnya laki-laki saja. Nah, tapi tetap lagi masih keluar 2 perempuan lagi yang harus 9. Maksudnya ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Apa namanya, kita itu kadang itu nggak selera kita gitu. Saya suami pengennya anak laki-laki, anak saya 3 perempuan semua. Kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Pengen laki-laki, ya itu kadang manusia itu kaki yang pengen. Padahal Allah tahu. Terus akhirnya saya punya kakak, anaknya laki semua. Terus kata suami, diasuh, kan pengennya. Terus saya udah bilang nggak usah, soalnya itu nggak mudah. Pokoknya suami itu kayak ngebuk lah, pengen. Kita bilang 7 bulan anak bersama saya. Ujian besar itu datang dari. Makanya saya bilang begini, makanya nggak usah maksa Allah. Makanya dia ini kalau dua anak itu, dia dikandani manut. Tiap hari berantem. Emang uji saya coba begini, ini bukan salah anaknya, masya Allah, anaknya itu pintar, masya Allah. Anaknya itu kalau orang bilang itu semuanya, ini kan mau saya pondokkan nanti malam jam 2 insya Allah. Pokoknya suami bangun malam sudah siap-siap kita mau ngantar ke pondok. Memang sudah mau pondok tanggal 30 harus masuk. Itu orang komplek itu Bu, senang Bu sama ini. Dewasa, orangnya peduli, ngerten gitu ini. Tapi kalau di rumah ikut TPI sampai dikasih baju itu karena mau masuk pondok, sampai nganu saya, Bu, itu belum habis itu, ya Allah, itu kalau saya nilai itu ranking 1 bacaannya takdir katanya. Ya tahu. Ya Allah, Bu, itu kalau di rumah gak muni, tak bilang kan gitu. Ya kalau disuruh tilawah terus gak muni kan saya Pak. Jadi memang saya memahami bahwa ini uji. Karena masa terlalu kita ada kesalahan dalam kami mengambil, bukan ngambil ya Bu, itu masuk saja. Itunya tetap bintinya tetap kakak. Binnya itu tetap kakak. Jadi ujian itu luar biasa. Tahu Bu, kalau dapat apa-apa yang langsung dikasih itu siapa? Rela yang di rumah. Mbak, gitu. Saya dilewati saja. Jadi dapat makan, dapat apa, saya dikasihkan gitu. Kotaan saya gitu. Nanti dikasih dulu, nanti kalau udah dia makan, sama Umi mau. Luar biasa gitu. Jadi makanya saya bilang, Allah itu paling tahu siapa kita. Makanya nggak usah saya katakan nggak usah memaksa. Tapi juga iya, Allah tuh pengen tahu aja, kan itu memaksa kan. Ya wes. Asmana. Tiap hari berantem. Artinya berantem itu sing cepet gitu. Kandanannya rada aneh. Kalau sama orang lain itu udah wis peduli banget ya. Orang itu cerita gitu. Jadi kadang saya bingung kadang setelah paling wong ki nganggep aku iki wis kaya apa gitu ya sekarang kan gitu ya. Dikira ini tuh kayak apa gitu. Orang lain itu luar biasa. Tapi kalau di rumah bikin hati ini kayak kok jantung menang gitu. Saya sampai wis anaknya sing disalah-salah no, anak adanya itu yang pinter Bu, dia kalau sama ibunya Bu, kan tahu dia ibunya itu secara ekonomi kan dia nggak minta mainan. Kedah pas sampai gini, kamu kalau di rumah kenapa ngomongnya mainan, kamu kalau beli main sama itu nggak dibeli main kayak itu gitu, pokoknya nuntut tapi kalau sama ibunya enggak, pinter dia. Karena dia pokoknya anak ini dewasa sebelum waktunya paham gitu ya. Ini saya ceritakan ini saya
nginep di rumah teman itu, rumahnya itu kamarnya cuma satu. Dia harus tidur di ruang tamu. Nah, dia minta sendiri mau nginep. Terus apa katanya? Aku mau pulang Pak katanya. Kenapa? Aku punya kucing, aku tuh nggak percaya sama mbak yang di rumah itu masih nggak dikasih makan. Itu bilangnya alasannya. Alasannya sama yang punya rumah itu gitu. Dia mau pulang karena alasannya kucingnya nanti takut nggak dikasih makan sama mbak yang di rumah. Ketika pulang saya tanya, kamu yang minta ke sana, kenapa kamu tak pulang? Kan gitu. Kasihan itu loh, malam-malam antarin. Aku kasihan, kamarnya cuma sama. Jadi aku nanti aku kasihan, jadi aku minta pulang gitu. Jadi anaknya tuh yang kayak gitu kita. Masya Allah seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Oke, ini ya Pak. Kemudian yang kelima, memaafkan orang saat kita mampu untuk membalasnya. Jadi kalau kita mau dapat rahmatnya Allah Bu, maka kita memaafkan orang meskipun kita mampu membalasnya. Ya. Saya belum menyampaikan tentang memaafkan ya. Memaafkan itu perlu dekat dengan takwa. Ya. Memaafkan itu dekat dengan takwa. Rahmat Allah itu akan turun. Ya. Bahkan kemudian di dalam surat At-Taghabun ya, At-Taghabun ayat 14 Allah dan surat Asy-Syura ayat 40 gitu. Di sana Allah perintahkan kita maafkanlah dan perbaiki. Ya, surat At-Taghabun ayat berapa? 14 ayatnya. Jadi seperti itu. Jadi itu banyak. Bahkan kalau kita memaafkan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Al-Baqarah 178. Pembahasan memaafkan itu pembahasan yang satu sendiri, yang di situ luar biasa. Saya mau nyampaikan kemarin pas halal bihalal itu saya sampaikan tentang memaafkan ini. Itu ada keutamaannya, kenapa kita harus memaafkan gitu ya. Jadi seperti itu. 178. Ada yang sudah ketemu? Baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-qurru bil qurri wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, jadi ini suruh memaafkan, ya, memperoleh maaf gitu ya dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar dia kepadanya dengan baik pula. Demikian itulah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat berat. Jadi orang yang memaafkan itu kedudukannya, posisinya di atas apa di bawah? Di atas apa di bawah? Atas lah. Kita itu nggak salah, tetapi harus memaafkan orang yang salah. Gitu. Seperti itu. Jadi posisi kita itu di atas. Nah, memang orang yang salah, orang yang disalahi itu dia bisa balas, ya, dalam 3 bentuk. Jadi orang yang memaafkan, orang yang saat kita itu mampu untuk membalasnya. Jadi kita bisa balasnya, dan di dalam Islam dibolehkan, Bu. Ketika kita disalahi, kita dipukul, kita balas pukul lagi, boleh. Itu satu, balas yang setimpal. Tapi masalahnya balasnya itu harus kekuatannya sama. Dipukul sekali, plek, balas sekali, dan tekanannya harus sama. Misalkan tekanannya itu 1 kilo, maka ibu balasnya juga harus 1 kilo. Plek gitu. Kalau kelebihan seon, berbalik kita yang menzolimi dia. Nah, susah nggak? Mau balas saja harus nunggu 3 tahun sekolah fisika dulu.
belajar fisika dulu. Ya, kan? Jadi boleh Bu. Jadi kalau ditampar pipi kiri, tamparlah lagi pipi kirinya. Cuman masalahnya harus sama tekanannya. Tidak boleh kemudian melebihi dari dia menampar kita. Nah, ini kan susah kan? Oke. Kemudian yang kedua, dia balas dengan lebih, akhirnya kedudukannya menzolimi. Yang tadinya dizolimi jadi menzolimi. Kemudian yang ketiga itu dimaafkan. Dan inilah kemudian yang dekat dengan pena. Jadi seperti itu ya. Penanya itu memang memaafkan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu memaafkan, maka pahala Allah itu, janji-janji Allah itu banyak. Ya, paham ya? Memaafkan itu tidak harus melupakan. Ingat gak apa-apa, apalagi perempuan gak bisa melupakan. Ya enggak? Tapi memang memaafkan itu gak harus melupakan. Karena ini dua pekerjaan organ yang beda. Memaafkan itu kerjaan hati, melupakan itu kerjaan memori. Gitu loh. Jadi memang tidak harus dilupakan. Tetapi yang benar itu memaafkan itu tidak diingat-ingat kesalahan orang. Gitu. Ingat tapi tidak diingat-ingat kayak gitu. Gitu. Suatu saat ingat, gak apa-apa ketika kejadian, ketika melihat dia ingat. Tapi bukan gitu. Ketika lihat Hindun udah masuk Islam, teringat sempat gini. Karena ingat Hindun makan jantung pamannya harusnya. Tapi gak diingat-ingat, tersenggah. Seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi memaafkan itu ketika kita mampu memaafkan, di saat kemudian kita mampu membalas ya, maka disitulah rahmat Allah turun. Dekat dengan takwa. Saya tanya lagi, memaafkan itu kerjaan siapa? Kerjaan hati apa kerjaan hati? Nah, memaafkan itu maksudnya itu memang menghapus, tetapi bukan menghapus memori, menghapus kebencian, menghapus amarah, menghapus dendam dalam hati, bukan menghapus memori, bukan. Afu itu memang artinya menghapus. Allah al-afu itu artinya Allah menghapus dosa-dosa kita. Menghapus di sini menghapus dari rasa benci, marah, dendam. Tetapi bukan menghapus memori. Memori itu susah dihapus, kecuali gegar otak dulu ya baru lali. Ya. Nah, jatuh lali, jenenge awake dhewe ya lali kan gitu ya. Bukan itu, tetapi menghapus gak ada benci. Ketika ketemu gitu, ya kita nyapa, tetap nyapa gitu. Oke ya, jadi ini memaafkan. Yang keenam, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ini juga akan mengundang rahmatnya Allah. Poin 6, untuk mendatangkan rahmat Allah itu dengan cara berhijrah, berjihad di jalan Allah. Surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmah. Ya, jadi innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang amanu 218. Hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, orang-orang yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmah. Mereka itulah orang-orang yang berharap dengan rahmat Allah. Hijrah itu ada yang sifatnya makani, hijrah tempat, ada yang sifatnya maknawi, secara maknawi itu dari keburukan menuju kepada baik, dari kesyirikan menuju kepada tauhid gitu, dari jahiliyah menuju kepada Islam gitu ya, seperti itu. Jadi maknawi. Kalau hijrah tempat, makan itu tempat, dari PJ1 ke PJ2. Dari daerah Dinoyo ke daerah Klojen misalkan, ya, itu tempat. Kita hijrah tempat itu kalau di sana kita nggak bisa melaksanakan syariat Allah, maka dianjurkan untuk hijrah.
Tapi kalau di situ mak sudah bisa, nggak usah hijrah ke negeri kafir. Ya, jadi memang hijrah tempat itu kalau di situ kita bisa melaksanakan sholat, kita semakin meningkat keimanannya, banyak kegiatannya, ada pengajiannya, maka di situ nggak perlu hijrah tempat. Tapi kalau di sini nggak tahu Quran, ya nggak tahu Quran, nggak ada kegiatan, semakin kita itu kayak nggak ada sih kencas gitu ya Bu ya. Wah ini kayaknya perlu hijrah ini. Nah, mau hijrah supaya kemudian menjaga agama kita tetap. Saya kadang bingung, kok iso orang pindah ke negeri kafir yang di sana nggak pernah dengar azan. Kita ini sholat kan nunggu azan ya Bu ya. Ya diingat ke azan lagi sholat, ya nggak sholat kan belum ada kan gitu ya. Nah, ada nunggu azan kan gitu ya, nunggu azan atau nunggu diadzan. Ya nunggu azan kan gitu. Makanya kalau kemudian orang itu nggak pernah dengar azan dengan kesibukannya, khawatir bablas itu ya. Kita kadang diperdengarkan azan 5 kali aja, didengarkan azannya masih gini, sabar kan gitu ya. Temen-temen ya pakai bayi azan kan gitu. Bisa ngono Bu kan gitu ya. Apalagi nggak azan, sibuk dengan urusan dunia, wis. Kadang yang menghentikan kita itu kadang azan, azan, sholat, bayarin kan. Gak perlu azan, belajar dengan maghrib, ya gitu. Maka berhijrah di jalan Allah itu mendatangkan rahmat. Pernah dengar ceritanya yang 100 orang bunuh kan? Ya kan? Dia hijrah tempat ya. 99 dia sudah membunuh orang, dia pengen tobat. Ketemu orang ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu, kurang bijaksana dalam jawab. Aku sudah 99, kira-kira ya apa ya? Allah itu ngampuni aku enggak? 99. Orang ahli ibadah itu beribadah, tapi dia enggak punya ilmu, enggak kurang bijak. Aku gitu ke orang gitu ya. Wah, dibunuh pisan. Karena begini, ada ceritanya. Saya ketika ada orang yang bercerita, Bu Siti, saya punya tetangga. Sholat 5 waktu pokoknya enggak telat, pokoknya langsung ke masjid. Tapi dia tidak menafkahi istrinya. Istrinya dapat nafkah dari orang lain, malahan ini kok kocok gak ngirimi mana? Nah coba, saya bilangin aja, ini orang ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu. Bahaya Bu kalau nggak tahu ilmunya. Orang ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu, itu bisa digoda setan gampang banget. Terus dia cerita lagi, semakin menguatkan saya, semakin menguatkan pernyataan saya. Dia ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu. Bu Siti itu orangnya itu umroh. Saya bilang sakit boleh, kok iso umroh? Tapi kok nggak iso ngeingi nafkah bojone diumrohkan sama kakaknya Bu. Dan kerjanya di Malaysia. Oh iya. Terus kok nggak tahu? Saya bilang gitu. Karena dia live di-share ke grup bapak-bapak, dia di belakangnya Ka'bah ini. Kan semakin menguatkan saya kan. Dia ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu. Ibu tahu maksudnya? Terus tambah lagi Bu cerita itu lagi sampai nanya apa sih karena kita aku udah ingin umroh. Oh iya lari masuk purone ya apa sampean iku. Ya cerita ini apa namanya yang saya punya apa namanya mbak yang langganan untuk masas pijet kesel itu senang dia kalau dia itu pokoknya langsung iya siap Bu Siti ya. Nanti kalau tapi nanti kalau ke situ tuh dia tanya dan bertanya-tanya. Kenapa Bu Siti saya dulu sama suami itu tapi ketika bilang gini terus saya langsung terus pokoknya saya harus tak sabar dan ampe. Ketika kemarin mijet saya lihat postingan fotonya, foto profil dia itu foto profilnya gini Bu, saya tanya awalnya, Mbak, ini Bu, kok ini kapal-kapal di Bali Bu Siti, waduh enak ya di Bali. Tapi Mbak,
foto profil sampean itu Mbak. Kalau orang lain yang orang laki yang nonton, itu langsung pengen menghubungi sampean. Saya gitu, jadi pokoknya dia sambil di situ sambil tanya-tanya ilmu, sambil curhat, sambil ini kayak gini gimana, dan sekalian nanya gitu. Soalnya foto profilnya itu iso kok ya ini miring ini, tapi yang jilbab pas ininya besar itu enak banget. Jadi yang punya ini besar, ininya besar, pakai jilbab. Dia kata gini, tak bilang kenapa? Lah ketok sing susune tak bilang gitu. Aku gak mikir ngono iki. Saya mikirnya karena wajah saya gak ketok gitu. Iya, tapi susumu ketok. Jenenge sampean. Kan saya bilang. Terus dia lagi pijet tuh anu itu dia bilang gini, langsung tak ubah positif fotografi. Ternyata kalau siapapun yang pijet itu saya sambil ngobrol sambil tapi ini seneng aku yang ini itu mesti jadi ngerti mau nih gak oleh jadi gak oleh bundel jadi dia itu dia cerita tentang yang tetangganya. Nah ini jadi berhijrah ini tadi saya bercerita yang 100 orang itu ketika kemudian bertanya kepada ahli ilmu oh bisa tapi kamu harus hijrah pindah tempat ya karena tempat lingkungan itu gak baik. Maka kemudian apa yang terjadi? Di tengah jalan belum sampai dia hijrah, kemudian dia mati, lalu malaikat rahmat disuruh turun dan akhirnya ini udur-uduran kan bu, bunuh satu sih, ini malaikat azab kan gitu ya, malaikat ini belum apa belas kan gitu ya, lagi Arab ke itu, tapi Allah kasih bahwa dia itu ingin hijrah, maka kemudian diturunkanlah malaikat rahmat, Allah turunkan rahmat kepada dia, maka kemudian dicondongkan ke tempat yang mau hijrah, maka dibawalah. Jadi niat yang kuat untuk kemudian berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka Allah akan kasih, gitu ya. Seperti hanya Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu juga Rabbana berdoa kan di ayat 10 itu Kahfi itu kan ketika bingung mau lari kemana gitu kan hijrah kan. Pemuda-pemuda yang terkenal dengan Ashabul Kahfi itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi mereka ya Allah berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka kemudian berhijrah. Dikasihlah kemudian kamu masuk ke sini sampai 350 tahun. Masya Allah diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemimpin yang zalim. Oke, yang ketujuh senantiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini artinya apa? Kerja dakwah. Setiap diri kita itu bisa jadi da'iyah. Menyeru ya seperti saya tadi itu loh Bu, sambil dipijetin, sambil kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ya saya bahasanya gitu Bu, ya nggak bisa Mbak haram itu Mbak haram itu Mbak kayak gogolan aja kan gitu. Tapi saya awalnya itu gimana kok apa kan gitu dibayi. Terus ibu Mbak yang orang laki yang lihat gitu. Saya lah itu aku di dhewe sing wedok ae kayak makser ngono kan gitu. Terus lagi pikiran saya wajahnya nggak kelihatan Bu Siti, jadi nggak ngerti siapa. Iya tapi kan koyo ikune malah koyo ikune tak bilang. Nah itu akhirnya itu amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, ya mencegah yang munkar, ya menyuruh yang ma'ruf. Kemudian yang ke-8 bersatu atas nama agama dan tidak berpecah belah. Nah ini ya. Di negara kita ini seringkali perpecahan itu tampak, insya Allah perbedaan itu jelas gitu. Ya, bisa kita bilang ini kalau ini ono golongan ini ono golongan itu tampak sekali. Maka saya itu kalau untuk ibadah-ibadah yang sifatnya syiar, saya lebih memilih persatuan, lebih saya utamakan daripada perpecahan. Karena ini harus disiarkan.
misalkan contohnya perbedaan hari Lebaran, kapan ini. Nah itu kan itu sesuatu yang harus disiarkan sebenarnya. Nah kalau saya itu lebih memilih persatuan, karena nanti rahmat Allah itu turun di sana. Nah kalau kemudian beda-beda ini, itu nanti perpecahan itu ada apa ya? Rahmat Allah nggak turun di sana. Ya. Maka bersatu atas nama agama dan tidak berpecah belah. Ya, kamu misalkan kunut gak kunut, ini wong Islam satu. Ya Allah, kunut kanggo kunut gawe masjid dhewe. Kene gak kunut gawe masjid dhewe padahal sak RT. Ini kan akan memperpecah, memperparah malah. Ya Masya Allah. Jadi sudah satu masjid di RT itu nanti payah imame kunut ya makmume ya melu kunut. Yang enggak kunut ya makmumin melu sing enggak kunut, kan gitu saja. Wong ini perbedaan dari zaman ya Rasulullah itu tak ada, maka satunya itu atas nama agama. Ya, kadang kita ini sama-sama orang Islam, sing sitae nganggo jilbab sing rada pendek gitu. Kita sudah syar'i, dia pakai jilbab sakaratul maut gitu ya. Lah sing gini. Kata Ustaz Abdul Somad, jilbab sakaratul maut itu kita kayak sudah golongan. Tiap orang Islam saudara kita. Itu hubungan itu kata baik. Jangan kita merasa lebih baik. Jadi orang baik itu bagus, merasa baik itu yang buruk. Jadi orang soleh itu bagus, tetapi merasa soleh itu buruk. Soalnya nanti kalau merasa itu nanti muncul ujub dan sombongnya. Karena kita sendiri itu sisi kita itu banyak salah, banyak keburukannya. Jadi berusaha teruslah menjadi orang baik, jangan merasa baik, sudah baik. Terus raih ketakwaan. Kita itu terus untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Tapi jangan merasa sudah soleh, gitu ya. Jadi seperti itu. Maka bersatu atas nama agama dan tidak berpecah belah, tidak menyalah-nyalahkan satu golongan, gitu ya, melebihkan dirinya yang paling benar. Ini akan memperburuk ya, karena nanti jangan-jangan rahmat Allah itu enggak turun. Surat An-Nisa ayat 175, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Nah, seperti itu. Kita disuruh berpegang teguh dengan agama Allah, ya kan? Bukan golongan. Boleh kita golongan ini karena memang chemistry itu kan nggak bisa di itu ya Bu ya. Oh aku serapnya sama yang ini, monggo, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian menganggap golongan lain itu seperti bukan satu kesatuan dari agama kita, gitu ya. Kita beda mazhab kayak beda agama, musuhan, gitu ya, nggak boleh. Oke, yang berikutnya bertakwa kepada Allah saat sendiri dan saat di dalam keramaian. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Ya. Al-A'raf 156. Jadi kita itu disuruh bertakwa saat di banyak orang maupun dalam saat kesendirian. Kita seringkali di keramaian itu sok alim, sok jahil, sok soleh, kan gitu ya. Sok sabar gitu ya. Tapi di dalam kesendirian itu wow kan gitu ya. Di dalam keramaian sangat gitu ya. Karena nggak mau ketok jelek gitu marah-marahnya. Tapi kalau di rumah sumune langsung mati marah, kan gitu ya. Kadang kita itu kalau di keramaian itu kayak orang ahli. Tapi kalau di dalam kesendirian itu yang kita tonton aneh-aneh kan. Makanya ini kata Allah, bertakwalah kepada Allah itu saat kamu sendiri dan saat kamu di dalam keramaian. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika
kalau kita di luar kota, di luar negeri, wah wes foto ya, wis gak apa-apa, wis gak ketok kocone kan gitu ya. Wis gak apa-apa, wis ngene iki kanca pengajian. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kita jauh dari circle kita yang pengajian gitu ya. Karena lagi keluar kota gitu ya. Keluar negeri ini. Tapi kalau lagi itu wah kita itu ya. Kan gitu. Ini maka kemudian bertakwalah, kalau di dalam hadis itu bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan kapanpun dan dimanapun. Takwa kita itu dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Oke, agar apa? Agar rahmat Allah itu turun. Kemudian yang ke-10, selalu berbuat baik. Ya, Al-A'raf 5. Al-A'raf 5. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wa yaqulu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya. Jadi bahwa wala dan janganlah tusidu kalian berbuat kerusakan fil ardi di bumi ba'da setelah islahiha, setelah kemudian diciptakan dengan baik oleh Allah, ya. Wa da'uhu khawfan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmataka, sesungguhnya rahmat Allah, rahmatallahi qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya. Jadi berbuat baiklah, ini saya punya motto tentang berbuat baik ini. Teruslah berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Kalau kita ingin berharap rahmatnya Allah, maka teruslah berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Kadang kita tuh nyesel gitu, tahu gitu aku deh enggak bantu deh, gitu jahat tiba orang anjing. Oh, ngerti ngono dan dia pas naik malam nggak tak kasih tempat tidur untuk tinggal di sini, tiba orang itu seperti kacang lupa kulitnya, nggak ngerti belas kenali. Padahal di sini sekali naik malam aku ya numpang bonang, kayak gitu misalkan. Ya, ini jangan pernah mungkit-mungkit, jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Karena kadang kita seringkali menyesal gitu ketika kita berbuat baik, terus orang itu tidak baik sama kita, terus nyesel. Kalau nyesel nanti kehapus amalnya, itu kayak mungkin. Nah, nyesel aku, boy tak kayak ukek, gitu ya. Kadang-kadang perempuan ini ya, kita ini ya bego gitu ya. Insyaallah, jadi jangan pernah menyesal telah berbuat baik, dan teruslah berbuat baik. Tadi di pagi hari tadi di Tadabur Kamis ada yang bertanya, Bu Siti, saya sudah baik sama tetangga, tapi kemudian kebaikan saya itu kayak apa ya? Nggak di itu gitu, enak jajan. Saya bilang, saya jawabannya, teruslah berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan pernah menyesal berbuat baik. Karena setiap kebaikan kita itu akan kita dapatkan, rahmat Allah turun kepada kita. Kebaikan itu akan diberikan kepada kita, bukan dari orang yang kita buatin baik. Ibu kalau nolong orang di Palestina, memang orang Palestina terus ganti gitu, terima kasih ya dulu sumbangannya berapa dulu, 2 juta ya, ini kan sudah. Tapi Allah kasih kita kebaikan dari tempat yang berbeda. Tetap Allah itu akan balas karena Allah itu asyik. Ya, jadi seperti itu. Jadi berbuat baik, bahkan berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan, kepada alam. Coba lihat, ada orang yang membantu memberi minum anjing, rahmat Allah turun kepada dia. Orang itu nanti masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Padahal disebutkan orang itu perempuan nakal gitu ya. Ada juga laki-laki juga Bu, tetapi sering terdengar dalam telinga kita itu orang BTS, PSK gitu. Ya.
dia memberi minum anjing yang kehausan, maka Nabi mengatakan bahwa nanti orang itu masuk surga karena dia memberi minum. Berbuat baik itu kepada siapa saja, Allah nggak akan luput, gitu ya, nggak akan luput dari kebaikan yang kita lakukan, meskipun tidak ada satupun orang yang melihatnya. Ketika dihadapkan kepada kita sesuatu yang kita itu butuh sikap kita untuk nolongnya, berarti Allah itu pengen kita itu dapat pahala. Allah ingin kasih rahmat. Meskipun kita lihat di gelas semut itu mau gap-legap, sakaratul maut itu semut tenggelam di gelas yang kita lihat, maka itu Allah pengen kita nolong dia, ditolong, kemudian dipastikan dia bisa berjalan. Di situ mungkin Allah pengen kasih rahmatnya. Meskipun nolong seekor semut. Jadi ketika dihadapkan sesuatu itu kepada kita, Allah pengen melihat sikap kita, apa yang kita lakukan. Karena Allah pengen banget kita lihat ahsanu amalan. Dari ujian yang di dunia ini, Allah pengen lihat siapa yang ahsanu amalan. Jadi Allah beri kesempatan. Meskipun kemudian harus ketika kita misalkan duduk ya, mengambilkan air minum itu kan enteng banget ya. Kalau itu kesempatan kok pas ya ini air minum di depan kita, yang lain belum dapat, terus kemudian itu berarti kita itu kayak diberi kesempatan untuk berbuat baik gitu loh. Maka ambilkan terus. Jadi orang yang imannya, yang selalu menuntut ilmu, yang mendapatkan hidayah Allah itu sensitivitas keimanannya itu main. Jadi setiap kesempatan itu akan dijadikan amal soleh untuk dia. Karena ketika berbuat baik itu rahmat Allah itu turun kepada kita. Makanya seringkali saya menyampaikan ya Bu ya. Jadi kalau itu ada kesempatan, namanya aja orang lupa, itu nggak usah diseneni. Misalkan kita jatahnya matikan lampu, nah, sama-sama sudah tua itu kata dia lari, ya kan gitu. Nanti lampu udah siang belum gitu. Saya bilang sudah guys. Ketika itu dihadirkan, yang satu dibuat lupa, yang satu dibuat mau dikasih pahala. Sudah kalau waktunya itu sudah tidak usah ngomel. Alhamdulillah, dikasih kesempatan untuk kemudian beramal soleh, untuk tugasnya, tapi kemudian dia harus bertugas. Kadang tujuan saya ketika di WC namanya orang tua, mulai lari nyirah. Nah kan, coba nanti kalau kita tuh enggak yang menyadarkan bahwa oh ini ditemukan ke saya, berarti saya disuruh nyiram gitu. Itu kalau nggak pakai emosi itu sampai tadi yang boleh nyiram. Mesti ya, gak makan nongol getarai kok itu kan gitu ya. Apa sampai gitu, itu akan kayak gitu. Tapi ketika kita ini Allah hadirkan supaya kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, berbuat baik, nolong orang, sudah nanti ngomongnya itu ya dengan penuh kasih sayang tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim beda. Orang kalau ngomong dengan cinta sama ngomong dengan benci itu beda. Ayo tadi lupa ya, kayaknya. Oh iya gitu, wis saya seperti. Nah kan enak seperti itu. Nah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, berbuat baik karena Allah itu berbuat baik sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pun selesai kita ya surat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti insya Allah kita akan ganti dengan nama Allah yang lain.